Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajlis di masjid ini, yang mana insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita pembahasannya masih tentang perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana pada pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah masuki pembahasan tentang berjalannya perang Ahzab, bagaimana terjadinya peristiwa-peristiwa dalam perang Ahzab. Di sini kita akan masuk pasal berikutnya dalam perang Ahzab. Disebutkan di sini dalam Rawdatul Anwar oleh Syekh Mubarakfuri rahimahullah taala, Ghadru Bani Quraidah wa atharuhu ala sayril ghazwah. Pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah, ya, pengkhianatan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah, dan bagaimana pengaruhnya terhadap berjalannya peperangan. Bagaimana pengaruh dari pengkhianatan mereka ini terhadap berjalannya atau terjadinya perang Ahzab. Maka kita ingat-ingat kembali jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya Bani Quraidah ini satu-satunya kabilah Yahudi yang tersisa di kota Madinah. Yang lainnya sudah diusir sebelumnya. Ada Bani Qainuqa, ada Bani An-Nadir, sebelumnya sudah diusir karena mereka melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Tinggal Bani Quraidah yang kemarin kita sebutkan, letak pemukiman mereka itu terletak di sebelah mana kota Madinah, Pak? Sebelah selatan atau lebih tepatnya tenggara kota Madinah, ya, sebelah tenggara, jadi antara selatan dan timur. Lah disitulah letak pemukiman Bani Quraidah, ya. Dan memang itu titik yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, karena orang-orang Yahudi memang sudah terkenal mereka orang yang suka berkhianat. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebenarnya dari awal peperangan, ya, dari awal perang Ahzab, dari awal terjadinya perang, Rasulullah itu sudah mengutus beberapa sahabat untuk mengawasi, untuk bolak-balik mengawasi pemukiman Bani Quraidah, ya, kalau seandainya mereka melakukan pengkhianatan. Bahkan Rasulullah juga menyusupkan beberapa sahabat yang menjadi mata-mata di tengah-tengah Bani Quraidah. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh penulis, wa kanat Quraidah fi ahdi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Bani Quraidah sebenarnya masih di bawah perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih terikat perjanjian bahwasanya mereka juga harus ikut menjaga keamanan dan melindungi kota Madinah ketika ada musuh yang menyerang, ya. Maka sebenarnya mereka terikat perjanjian dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Waqad sabaqa dzikruhu, dan telah disebutkan sebelumnya terkait dengan perjanjian ini, jadi perjanjian antara orang-orang Yahudi dengan kaum muslimin untuk sama-sama menjaga kota Madinah. Lah kemudian faja'a Huyai ibnu Akhtab Sayyidu Bani Nadir. Kemudian datanglah
seorang tokoh Yahudi bernama Huyai bin Akhtab, yang jenengan kalau masih ingat ya, Huyai bin Akhtab inilah dalang salah satu orang yang menghasut atau mendorong orang-orang Quraisy maupun orang-orang kabilah Ghatafan untuk menyerang kota Madinah ya. Dia yang bersama beberapa orang ya, Huyai bin Akhtab ini bersama beberapa orang lainnya dari tokoh-tokoh Yahudi Bani Nadir, pertama mendatangi orang-orang Quraisy Mekah, kemudian dihasut untuk menyerang kota Madinah. Jadi iming-imingi mereka akan bergabung dengan kabilah-kabilah bangsa Arab yang lainnya. Ya, ini Huyai bin Akhtab ini dalangnya. Ya. Maka di sini pun Huyai bin Akhtab yang menjadi sebab para Yahudi Bani Quraidah melakukan pengkhianatan. Dia melakukan pengkhianatan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebelumnya Huyai ini sudah berjanji kepada orang-orang Quraisy ketika dia mendatangi orang-orang Quraisy di kota Mekah ya, untuk mempengaruhi mereka untuk menyerang kota Madinah. Ini sebenarnya Huyai sudah memberikan janji kepada orang-orang Quraisy, khususnya kepada Abu Sufyan, yang mana ketika itu Abu Sufyan merupakan pemimpinnya orang-orang Quraisy. Ya, Huyai mengatakan kepada Abu Sufyan, "Inna qaumi Quraidah ma'akum wa hum ahlu halqatin wafirah, hum 700 muqatil wa 50 muqatilan." Sesungguhnya kaumku dari Bani Quraidah nanti akan bergabung bersama kalian. Jadi Huyai ini sudah memberikan iming-iming ya kepada orang-orang Quraisy bahwasanya nanti Bani Quraidah yang ketika itu masih tinggal di kota Madinah, mereka akan bergabung bersama pasukan gabungan ya, bersama Quraisy dan yang lainnya. Maka ini Huyai sudah memberikan janji kepada orang-orang Quraisy, dan mereka memiliki persenjataan yang banyak ya. Huyai mengatakan seperti itu. Jadi saudara-saudara kami dari kalangan Bani Quraidah, mereka siap membantu kalian. Mereka memiliki persenjataan yang banyak dan jumlah mereka ada sekitar 750 prajurit ya. 750 pasukan. Nah, makanya ketika pasukan Ahzab sudah mengepung kota Madinah, Abu Sufyan menagih janjinya Huyai tadi. Ya, Abu Sufyan menagih janjinya Huyai bin Akhtab yang sudah disebutkan sebelumnya ketika dia datang ke kota Mekah. Maka Abu Sufyan pun menagih kepada Huyai. Dia mengatakan kepada Huyai, ya Abu Sufyan mengatakan kepada Huyai bin Akhtab, "I'ti qaumak hatta yankhudul ahda alladhi bainahum wa baina Muhammad." Datangkanlah kaum kalian, Bani Quraidah maksudnya. Ya, datangkanlah saudara-saudara kalian dari kalangan Bani Quraidah sebagaimana yang sudah engkau janjikan dulu. Ya. Agar mereka membatalkan perjanjian damai yang mereka sepakati antara mereka dengan Muhammad. Ya. Ini Abu Sufyan nagih janjinya Huyai bin Akhtab. Maka akhirnya berangkatlah Huyai bin Akhtab menuju pemukiman Bani Quraidah. Ya. Entah dengan bagaimana caranya, mungkin memang dia lewat dari luar ya, dari luar kota Madinah dia menuju ke wilayah tenggara. Di wilayah tenggara kota Madinah itulah, di situ memang pemukimannya Bani Quraidah. Jadi perbatasan sebelah tenggara itu memang pemukiman Bani Quraidah. Jadi mereka atau orang-orang dari luar itu hanya bisa masuk ke kota Madinah melewati pemukiman Bani Quraidah itu. Akhirnya Huyai pun kemudian datang ke tempat kaum Bani Quraidah tadi. Asna hadhil ghazwah, di tengah-tengah peperangan tersebut. Ya, jadi ketika perang Ahzab itu masih berkecamuk ya, masih terjadi. Huyai pun mendatangi pemukiman Bani Quraidah. Ila Ka'ab ibni Asad sayyidi Bani Quraidah. Dia pergi menemui pemimpinnya Bani Quraidah bernama Ka'ab ibnu Asad Al-Quradhi.
Ya, Ka'ab ibnu Asad al-Quradhi, pemimpinnya Bani Quraidah. Fahassana lahu al-ghadra. Kemudian Huyai ini membujuk, ya, membujuk Ka'ab ibnu Asad untuk mengkhianati Rasulullah SAW dan kaum muslimin, untuk mengkhianati perjanjian damai antara mereka dengan kaum muslimin. Jadi dipengaruhi, ya, dibujuk-bujuk untuk mengkhianati atau melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Wa aghra ala naqdil ahd, terus dibujuk supaya membatalkan perjanjiannya dengan kaum muslimin. Nah, di sini disebutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dialog antara Huyai bin Akhtab dengan Ka'ab ibni Asad. Saya akan bacakan sedikit, ya, bagaimana dialog antara Huyai bin Akhtab dengan Ka'ab ibnu Asad. Jadi Huyai bin Akhtab ini pemimpinnya Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, sedangkan Ka'ab ibnu Asad pemimpinnya Bani Quraidah. Ini Ka'ab ini datang ke pemukimannya Bani Quraidah. Ada gerbangnya, ya, gapuro gitu, jadi gerbang untuk masuk ke pemukiman tersebut, dan itu ditutup gerbang tersebut. Jadi tutup. Karena kan ini sedang situasi perang juga. Jadi ditutup gerbang tersebut. Kemudian Huyai dia berteriak dari balik gerbang tadi, "Waihaki Ka'ab, iftahli." Wahai Ka'ab, bukakan pintu untukku. Ya, dia minta masuk. Kemudian Ka'ab menjawab, "Waihak ya Huyai, innaka mru'un mas'um, wa inni qad 'ahadtu Muhammadan falastu binaqidin ma baini wa bainah, wa lam ara minhu illa wafa'an wa sidqan." Ya. Ini kita lihat bagaimana jawaban dari Ka'ab. Ya. Dia sebenarnya awalnya dia tahu ini ada rencana buruk dari Huyai bin Akhtab. Dia datang ke pemukiman Bani Quraidah. Ya. Ka'ab menjawab dari balik gerbang, ya, "Celaka engkau wahai Huyai, engkau adalah orang yang membawa sial. Ya. Kamu bawa sial ke sini, kamu datang ke sini, kamu akan bawa kesialan kepada kami. Ya. Membawa keburukan kepada kami." Kemudian Ka'ab mengatakan, "Sungguh aku telah berjanji kepada Muhammad dan aku tidak akan membatalkan perjanjian antara aku dengannya. Ya. Aku tidak melihat dari Muhammad kecuali kesetiaan dan kejujuran." Ya. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, bisa kita lihat di sini. Ka'ab ibnu Asad dia mengakui bagaimana sifat amanah dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau tidak pernah mengingkari janji bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun. Ya, makanya Ka'ab di sini dia tahu sebenarnya Huyai ini pasti mau membujuk dia untuk berkhianat, untuk mengkhianati Nabi Muhammad. Makanya awalnya Ka'ab menolak Huyai untuk masuk ke pemukiman Bani Quraidah. Tapi terus Huyai meminta untuk dibukakan pintu untuk masuk. Hingga akhirnya kemudian dibukakanlah pintu untuk Huyai. Kemudian Huyai pun masuk dan menyampaikan maksudnya datang kepada Ka'ab ibnu Asad. Huyai mengatakan, di sini disebutkan, ya, "Wahai Ka'ab, sesungguhnya aku membawakan untukmu kejayaan sepanjang zaman dan lautan yang sedang bergejolak ombaknya. Aku datang kepadamu dengan membawa Quraisy beserta para panglimanya dan para pembesarnya. Aku juga membawa kabilah Ghatafan beserta para panglima dan para pembesarnya. Mereka telah berjanji kepadaku bahwasannya mereka tidak akan meninggalkan Madinah hingga mereka bisa menghabisi Muhammad dan para pengikutnya." Jadi Huyai membujuk, ya, Ka'ab supaya mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin. Awalnya Ka'ab masih menolak. Ya, Ka'ab mengatakan, "Justru engkau telah membawakan kepadamu kehinaan sepanjang masa, membawa awan yang sudah kosong dari air hujannya, hanya bisa berguntur dan berkilat, akan tetapi tidak ada hujannya sama sekali."
Ya, ini kata-kata yang puitis ya. Orang-orang Arab yang biasa seperti itu. Mereka biasa mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, yang puitis. Celaka engkau wahai Huyai, biarkanlah aku dalam kondisiku saat ini. Sesungguhnya aku tidak melihat dari Muhammad kecuali kejujuran dan kesetiaan. Ya, ini lihat ya, kita bisa lihat di sini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pun diakui oleh musuh beliau ya. Beliau itu diakui oleh kawan maupun lawan bahwasanya beliau adalah pribadi yang tinggi, pribadi yang mulia, yang tidak pernah berkhianat. Beliau tidak pernah memaksa kami untuk mengikuti agama apapun. Artinya Nabi Muhammad ya, dia tidak pernah memaksa kami untuk mengikuti agama apapun. Tidak ada pemaksaan. Mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Hanya disampaikan, diajak untuk masuk Islam. Ketika mereka menolaknya, ya Rasulullah tidak akan memaksa mereka. Tidak pernah merampas harta. Tidak ada dari sikap yang kami keluhkan sama sekali. Sementara engkau mengajak kami untuk menuju kebinasaan. Maka aku ingatkan engkau agar engkau jangan mengganggu kami. Awalnya seperti itu jamaah. Awalnya seperti itu. Ka'ab menolak ajakan dari Huyai. Ya, akan tapi Huyai terus membujuk, ya, diojo-ojoi, diiming-iming, terus dirayu, diprovokasi Ka'ab ibnu Asad. Hingga akhirnya Ka'ab pun setuju dengan ajakan Huyai. Nah, ini berbahayanya lisannya orang-orang Yahudi. Mereka itu memang pintar merayu, pintar berdusta, ya, pintar berorasi. Itu orang-orang Yahudi, pintar bersilat lidah mereka. Maka akhirnya Ka'ab pun mengatakan kepada Huyai, wahai Huyai, sungguh aku setuju denganmu sekarang, tapi dalam kondisi sebenarnya aku tidak menyukai hal ini, ya. Jadi sebenarnya Ka'ab ini pun ada perasaan berat untuk menyetujui ajakan Huyai. Dan di antara yang dia khawatirkan, aku khawatir jika Muhammad nanti tidak terbunuh, lalu orang-orang Quraisy kembali ke negeri mereka, kembali ke Mekah, engkau pun akhirnya kembali ke kaummu di Khaybar. Ya, Bani Nadir kan tinggalnya di Khaybar. Sementara aku sendirian di bentengku bersama orang-orangku. Maka tentunya kami akan dibasmi oleh Muhammad dan para pengikutnya. Ini kekhawatiran dari Ka'ab bin Asad, ya. Kalau mereka nanti berkhianat dan ternyata pasukan gabungan kalah, kaum muslimin yang menang, Nabi Muhammad yang menang, lah tentunya mereka di ujung tanduk nanti, ya, pastinya mereka akan mendapatkan hukuman dari Nabi Muhammad. Dan inilah yang terjadi nantinya. Dan inilah nanti yang terjadi. Kita akan lihat apa yang akan terjadi kepada Bani Quraidah nanti. Apa hukuman yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka nanti. Tapi kemudian Huyai pun berusaha untuk meyakinkan Ka'ab. Huyai berusaha untuk meyakinkan. Maka Huyai mengatakan, demi apa yang termaktub dalam Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Tursina. Ya, karena mereka kan mengaku mengikuti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ini orang-orang Yahudi. Jika seandainya Muhammad tidak terbunuh dalam peristiwa ini, kemudian Quraisy dan Ghatafan kembali ke negeri mereka masing-masing sebelum membunuh Muhammad, maka sungguh aku akan ikut masuk bersamamu di bentengmu ini, hingga apa yang menimpamu juga akan menimpaku. Ya, dia meyakinkan seperti itu. Pokoknya saya nanti kalau ternyata kita kalah, maka saya akan tetap di sini bersama kalian. Apa yang menimpa kalian itu juga akan menimpa saya. Akhirnya kemudian Ka'ab pun menerima tawaran dari Huyai bin Akhtab. Akhirnya mereka pun membatalkan perjanjian damainya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dilanjutkan di sini oleh penulis, fanaqadha Ka'ab al-ahda, maka Ka'ab pun
membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin, wa qama ila janibi Quraisy wal musyrikin, yang kemudian dia pun akhirnya berada di pihak orang-orang Quraisy dan pasukan gabungan yang lainnya. Akhirnya orang-orang Bani Quraidah ini pun bergabung bersama pasukan gabungan jamaah. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Bani Quraidah ini tidak hanya membuka jalan bagi pasukan gabungan untuk masuk ke kota Madinah, tapi mereka juga menyiapkan pasukan untuk menyerang kota Madinah dari dalam. Jadi Masya Allah ya, kita bisa bayangkan ini situasi yang sangat-sangat berbahaya. Padahal tadi kita sebutkan pemukiman Bani Quraidah berada di wilayah Tenggara ya. Tenggara itu kan berarti di sebelah selatan. Sedangkan kaum muslimin ketika itu mereka semuanya sedang berkonsentrasi di wilayah utara untuk menahan pasukan gabungan supaya tidak masuk ke kota Madinah. Lah kemudian posisi para wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua itu diletakkan di benteng-benteng di wilayah selatan kota Madinah. Nah, kita bisa bayangkan situasinya. Ini orang-orang Bani Quraidah, mereka justru membelot, ya. Mereka kemudian menyerang kaum muslimin. Tentunya ini sangat-sangat membahayakan para wanita, anak-anak kecil, dan orang-orang tua yang tidak ikut berperang, yang mereka dilindungi diamankan di wilayah selatan tadi. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan wa kanat Quraidah fi janubil Madinah. Wilayah Quraidah atau posisi orang-orang Bani Quraidah itu terletak di selatan kota Madinah. Ya. Di wilayah Tenggara tadi. Wal muslimun fi syamaliha, sedangkan kaum muslimin sedang berada di utara kota Madinah. Walam yakun man yahulu baina Quraidah wa baina nisa'il muslimin wa dhararirihim, dan tidak ada yang menghalangi antara orang-orang Bani Quraidah dengan para wanita dan juga keluarga kaum muslimin yang lainnya, anak-anak kecil, orang-orang tua yang lain. Tidak ada yang menghalangi mereka ya. Jadi mereka sangat dekat posisinya dengan sebagian kaum muslimin dari kalangan para wanita, anak-anak kecil, dan juga orang-orang tua yang tidak ikut berperang, yang mereka itu sedang berlindung di benteng-benteng wilayah selatan kota Madinah. Fakana al-khatru alaihim syadidan, maka ini merupakan situasi yang sangat berbahaya ya, yang sangat-sangat berbahaya. Wa balagha al-khabaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kabar ini pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kabar tentang pengkhianatan Bani Quraidah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini beliau pun tidak langsung membenarkan berita tersebut. Beliau tidak langsung membenarkan berita tersebut. Beliau mengutus dua orang sahabat. Yang pertama Maslamah ibnu Aslam fi mi'atain wa Zaid ibnu Harithah fi 300 li harasati dzararil muslimin. Atau sebelumnya Rasulullah SAW mengutus Zubair ibnu Awam. Ya, sebelumnya Rasulullah SAW mengutus Az-Zubair ibnu Awam untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Jadi beliau mengutus Zubair bin Awam untuk menuju pemukiman Bani Quraidah. Benar atau tidak ini kabarnya? Benar atau tidak Bani Quraidah ini sudah berkhianat, ya, sudah membatalkan atau mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin. Maka akhirnya diutuslah Zubair bin Awam menuju pemukiman Bani Quraidah. Sampai bolak-balik beberapa kali Zubair bin Awam ya. Dan di peristiwa inilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada peristiwa inilah kemudian Zubair bin Awam disebut oleh Rasulullah SAW sebagai hawarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena ketika Rasulullah menawarkan siapa yang
yang mau mengecek kebenaran berita ini, maka Zubair pun yang menjawab. Ya, dia menjawab sampai beberapa kali beliau yang menjawab. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, inna likulli nabiyyin hawari wa inna hawari az-Zubair. Sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari. Hawari itu penolong, ya, seorang penolong yang khusus. Dan penolong khususku adalah Zubair ibnu Awam. Hanya Zubair ibnu Awam dijuluki sebagai hawarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebutkan kemarin, dengan kalau masih ingat pertemuan sebelumnya, Zubair ini mampu apa? Mampu melakukan apa, Pak? Saking kuatnya dia dalam mengayunkan pedang, dia bisa membelah tubuh, ya, musuhnya dengan pedangnya dibelah jadi dua dari atas ke bawah. Padahal ketika itu musuhnya tadi sedang naik kuda, ya, masya Allah, sedang naik kuda, ditebas dari atas sampai bawah sampai terbelah menjadi dua. Ini menunjukkan betapa kuatnya seorang Zubair ibnu Awam. Jadi masya Allah, para sahabat Rasulullah dahulu banyak yang mereka itu memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Dan kita harus mengetahui bahwasanya kekuatan, dari mana semua kekuatan tersebut bisa datang? Dari kekuatan iman, jemaah. Ya, dari kekuatan iman. Kekuatan iman itulah yang akan menumbuhkan kekuatan fisik. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'min al-dha'if. Ya. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang lemah. Maka dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud kekuatan di sini, kuat dan lemah di sini, yang paling menentukan adalah imannya, keimanannya. Karena kan ini kaitannya dengan al-mu'min, orang yang beriman. Di situ ada sifat iman dalam diri orang yang beriman. Al-mu'min al-qawi, seorang mukmin yang kuat. Maka yang dimaksud kuat di sini adalah keimanannya. Karena tentunya keimanan orang-orang beriman itu kan berbeda-beda tingkatannya, gitu. Sedangkan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang paling kuat keimanannya. Makanya mereka adalah orang-orang yang paling kuat fisiknya. Orang-orang yang paling kuat fisiknya. Dan mereka mampu menjalani situasi-situasi yang paling berat sekalipun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tentunya orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Zubair pun mendatangi pemukiman Bani Quraidah, dan ternyata dia mendapati benar adanya bahwasanya Bani Quraidah telah berkhianat, ya, telah membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin. Bahkan keadaan Bani Quraidah itu ketika itu benar-benar mereka menampakkan perlawanan kepada kaum muslimin. Mereka enggak hanya sekedar membatalkan perjanjian, bahkan mereka mengatakan la ahda bainana wa baina Muhammad wala aqda. Kita tidak punya perjanjian. Kita tidak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian apapun antara kita dengan Muhammad. Ya, mereka sampai seperti itu. Ya, mereka menafikan, mereka menolak bahwasanya mereka pernah melakukan perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ucapan yang lainnya mereka mengatakan, "Man Rasulullah?" Siapa itu Rasulullah? Ya, mereka mengatakan seperti itu. Siapa yang kalian maksud Rasulullah? Ya, tidak ada perjanjian antara kami dengan Muhammad. Ya, tidak ada perjanjian apapun. Ya, tidak ada kesepakatan apapun. Maka kemudian Zubair bin Awam dan juga beberapa sahabat yang lainnya yang juga diutus oleh Rasulullah SAW, di antaranya ada Sa'ad ibnu Mu'ad, Sa'ad ibnu Ubadah, ini para pemimpinnya Ansar, ya, yang juga diutus oleh Rasulullah untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut. Kemudian mereka semua datang kembali kepada Rasulullah, kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, udal wal qarah, ya, udal wal qarah. Ya, mereka mengatakan, nah di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah contoh kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam situasi seperti ini. Ya, jadi
ketika beliau mendengar kabar, awal kali beliau mendengar kabar Bani Quraidah berkhianat, Rasulullah menjaga kondisi pasukan kaum muslimin. Ya. Beliau tidak mau pasukan kaum muslimin tahu kabar ini, karena kalau tahu nanti bisa menurunkan mental kaum muslimin dan menyebabkan mereka bingung. Ya. Akhirnya mereka pun tidak fokus dalam menahan serbuan pasukan gabungan tadi. Makanya Rasulullah pun memerintahkan kepada para sahabat yang diutus untuk mencari tahu kebenaran berita tadi. Rasulullah menyampaikan kepada mereka, nanti kalau kalian mendapati bahwasannya berita tersebut benar, berilah isyarat kepadaku. Jangan sampaikan secara langsung di depan kaum muslimin. Berikan isyarat kepadaku bahwasannya itu berita yang benar. Dan kalau seandainya itu bukan berita yang benar, maka cukup kalian tidak perlu menyampaikan apapun kepadaku. Ya. Makanya tadi para sahabat yang sudah cross check tadi, sudah tabayun, sudah mencari tahu kebenaran berita tadi, dan ternyata itu benar, mereka kembali kepada Rasulullah. Kemudian mereka mengatakan dengan isyarat, adl wal qarah. Ya, adl atau udal wal qarah. Ada yang masih ingat Pak siapa mereka ini? Mereka ini kabilah Udal dan Qarah, atau kabilah Adal dan Qarah yang berkhianat pada peristiwa Ar-Raji', pembantaian beberapa sahabat, ya. Pembantaian belasan sahabat yang dibantai oleh suku Adal dan Qarah. Yang mereka awalnya kan minta dikirim perwakilan beberapa kaum muslimin untuk mengajari mereka Islam, agama Islam. Awalnya begitu. Akhirnya ketika para sahabat tadi di tengah jalan, justru dibunuh oleh mereka, dibantai oleh mereka pada peristiwa Ar-Raji, ya, yang dulu sudah kita lewati peristiwanya. Maka para sahabat ini mengucapkan kalimat ini untuk memberi isyarat kepada Rasulullah bahwasannya orang-orang Bani Quraidah telah berkhianat sebagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh Udal dan Qarah. Rasulullah paham akhirnya, tanpa kaum muslimin yang lainnya tidak tahu apa maksudnya. Tapi Rasulullah paham, ternyata memang Bani Quraidah telah berkhianat. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah bagian yang terberat, ya, ujian yang terberat yang dialami oleh kaum muslimin ketika itu pada peristiwa perang Ahzab. Ini bagian yang terberat, karena ketika itu kaum muslimin, kita bisa bayangkan, ya, mereka sedang fokus berusaha untuk mencegah pasukan gabungan di wilayah utara untuk masuk ke kota Madinah. Bahkan kita sebutkan kemarin sampai pernah kaum muslimin dan Rasulullah itu kelewatan sholat apa? Sholat asar kemarin itu kan, sampai mereka tidak bisa sholat asar, sampai matahari terbenam baru mereka bisa sholat asar, saking sibuknya menahan pasukan gabungan tadi, pasukan musuh. Nah, kemudian ternyata di wilayah selatan, ya, di titik di mana di situ pasukan musuh bisa masuk, ternyata dibuka aksesnya untuk masuk oleh orang-orang Bani Quraidah. Apalagi di wilayah selatan tersebut terletak benteng-benteng untuk tempat perlindungan para wanita, anak-anak kecil, dan orang-orang tua yang tidak ikut berperang. Ya, maka bisa kita bayangkan itu situasi yang sangat-sangat berat yang menimpa kaum muslimin. Itu yang Allah sebutkan, yang kita bacakan kemarin. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, ya, dalam surat Al-Ahzab, diantaranya dalam ayat yang ke-10 dan ke-11, wa idzaqatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Dan tatkala pandangan itu tidak bisa tetap, ya, pandangan mata kemana-mana, tidak bisa fokus. Ini para ulama menjelaskan tafsirnya, karena saking beratnya situasi itu, maka pandangan mata kaum muslimin itu tidak bisa fokus. Artinya melihat ke segala arah karena kebingungan, ya. Karena saking bingungnya, saking beratnya situasi tersebut. Wa balaghatil qulubul hanajir. Dan tatkala hati, ya, hati itu mendesak, menyesak sampai ke atas kerongkongan. Nih,
Ini yang kita sebutkan kemarin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan beratnya situasi yang dialami oleh kaum muslimin. Jadi dada mereka benar-benar sesak rasanya. Ya, tercekat. Jadi benar-benar di situasi yang yang mengkhawatirkan mereka. Ya. Mereka tentunya kaum muslimin yang mereka memiliki keluarga yang berada di wilayah selatan, mereka tentunya mengkhawatirkan keluarga mereka, anak mereka, istri mereka, dan yang lainnya. Dan tentunya mereka juga mengkhawatirkan kota Madinah, itu yang paling besar tentunya. Bagaimana nanti kalau kota Madinah bisa ditaklukkan? Bagaimana nanti kalau Rasulullah sampai tewas? Ya. Ini tentunya yang mereka khawatirkan. Makanya Allah mengatakan, "Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Ketika itulah orang-orang yang beriman diuji dengan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberi goncangan dengan goncangan yang dahsyat. Ya, Allah sebutkan mereka digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Bukan gempa bumi yang terjadi, tapi situasi yang sangat berat itu yang mengguncang jiwa mereka. Makanya orang-orang munafikun sampai disebutkan oleh Allah, wa tadzunnuna billahi dzununa. Dan sebagian dari kalian, ya, sebagian dari kalian di sini diperuntukkan bagi orang-orang munafik, karena orang-orang munafik mereka juga bergabung bersama pasukan kaum muslimin. Mereka berada di bagian kaum muslimin. Allah mengatakan, dan sebagian dari kalian sampai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik akhirnya mereka pun melihat situasi seperti ini. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Kana Muhammad ya'iduna an naqula kunuza Kisra wa Kaisar." Kemarin, ya, kita kalau masih ingat, Nabi Muhammad kemarin kan sempat memukul batu besar, okay. Memukul batu besar, kemudian sebagiannya pecah, kemudian muncul cahaya. Rasulullah mengatakan bahwasanya beliau diberi kabar gembira bahwasanya kaum muslimin nanti bisa menaklukkan Romawi, kerajaan Romawi, Kaisar, yang dipimpin oleh Kaisar. Ya. Kemudian beliau pukul sekali lagi, beliau diberi kabar gembira bahwasannya kaum muslimin nanti bisa menaklukkan wilayah Persia, yang rajanya Kisra. Kemudian dipukul sekali lagi, beliau diberikan kabar gembira nanti kaum muslimin bisa menaklukkan wilayah Yaman. Ya. Kan kemudian mendengar hal tersebut, orang-orang munafik kan juga mereka nggak percaya. Kok bisa seperti itu? Kan dulu kemarin kita sudah lewati kisahnya. Nah, di sini ketika terjadi situasi seperti ini, orang-orang munafik juga mengatakan, kemarin Muhammad menjanjikan kepada kita bahwasanya kelak kita bisa menikmati harta bendanya atau harta simpanannya Raja Kisra dan Raja Kaisar. Nanti kita bisa menikmati harta kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Kemarin Muhammad menjanjikan seperti itu. Ini ucapannya orang-orang munafik. Wahaduna la ya'manu ala nafsihi an yadhhaba ilal ghaib. Sedangkan sekarang kondisi kita, bahkan salah seorang dari kita tidak merasa aman hanya untuk sekedar buang air. Mereka mengatakan seperti itu. Sedangkan sekarang gimana kondisi kita? Kita mau buang air saja, kita mau kamar mandi saja, kita mau buang hajat saja, kita tidak merasa aman karena situasi seperti ini. Itu ucapan orang-orang munafik. Makanya di antara ayat yang disebutkan setelahnya dalam surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab, ucapannya orang-orang munafik, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ini ucapan mereka. Allah dan Rasulnya hanya memberikan janji palsu kepada kita. Subhanallah. Ya, ini ucapannya orang-orang munafik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara mereka juga sebagian dari mereka orang-orang munafik tadi, mereka pun juga sebagiannya ada yang meminta izin kepada Rasulullah untuk mundur dari peperangan, untuk kembali ke rumah mereka, melindungi diri di dalam rumah mereka, dengan alasan-alasan yang itu sebenarnya alasan-alasan yang dusta. Disebutkan juga di dalam Al-Quran, diantaranya Allah menyatakan alasan mereka, inna buyutana aurah, sesungguhnya rumah-rumah kami tidak ada yang jaga, wahai Rasulullah. Rumah-rumah kami dalam keadaan terbuka, tidak terkunci. Kami khawatir harta benda kami nanti bisa hilang. Ya, itu alasan mereka. Wa ma hiya bi'aurah. Kemudian Allah mengatakan sedangkan rumah-rumah mereka sebenarnya tidak dalam keadaan terbuka.
Ini hanya alasan-alasan mereka. Ya, di antara alasan-alasan yang mereka ucapkan. Intinya mereka ingin menyelamatkan diri dari medan peperangan. Maka akhirnya dalam situasi seperti ini, sedikit lagi kita selesaikan pasal ini. Rasulullah SAW akhirnya beliau benar-benar mengalami guncangan. Ya, beliau pun juga terguncang. Beliau pun juga mengalami kondisi yang berat ketika itu. Melihat kondisi seperti itu, tentunya beliau merasa prihatin, ya, ketika mendapatkan kabar bahwasanya Bani Quraidah berkhianat. Akhirnya kemudian beliau pun sementara waktu beliau berbaring, beliau masuk ke tenda beliau berbaring sambil menutupi kepala beliau dengan kain. Beliau berdiam diri cukup lama dalam kondisi seperti itu. Kemudian tsumma nahadha wa qala Allahu akbar. Kemudian setelah beberapa waktu beliau pun bangkit. Beliau bangun. Kemudian beliau mengucapkan Allahu akbar. Ya, Allah Maha Besar. Wa basyaral muslimina bil fathi wan nasr. Dan kemudian beliau pun menyampaikan kepada kaum muslimin, absyiru bi fathillahi wa nasrihi. Bergembiralah kalian wahai kaum muslimin, bahwasannya kemenangan dan pertolongan Allah akan segera tiba. Ya. Ternyata dalam situasi seperti itu pertolongan Allah pun datang, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan itu nanti insyaallah yang akan kita sebutkan pada kesempatan berikutnya, bagaimana pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum muslimin. Apa yang menyebabkan kaum muslimin bisa memenangkan perang Ahzab? Ya, mereka bisa diberikan kemenangan sehingga pasukan gabungan tidak berhasil menguasai kota Madinah dan mereka akhirnya kemudian mundur dan kembali ke negeri mereka masing-masing. Itu yang akan kita sebutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya, insyaallah taala. Dan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita nanti baca kisahnya, subhanallah, pertolongan yang datang dari Allah itu tidak benar-benar datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Karena nanti pertolongan tersebut datang dari pihak musuh. Dari pihak musuh. Masya Allah. Dari salah seorang kabilah Ghatafan, ya, yang menjadi bagian dari pasukan Ahzab. Siapa dia nanti insya Allah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi inilah janji dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia tawakal kepada Allah, dia serahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki di sini tentunya cakupannya luas, tidak hanya harta jemaah, tidak hanya uang. Ya, tidak hanya uang. Termasuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengalami situasi yang sempit. Itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya kita bertakwa kepada Allah dan kita yakin kepada Allah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha mampu untuk mendatangkan jalan keluar dari arah-arah yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Dan saya yakin tiap hadirin yang hadir saat ini pernah mengalami situasi tersebut. Saya yakin. Ya. Jenengan-jenengan semua pasti pernah mengalaminya. Coba ingat-ingat lagi, disitulah kita bisa mendapati kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha mampu dan Maha mendengar doa kita. Ya. Dan Allah yang mampu menolong kita di situasi itu dahulu, Allah pula lah yang Maha mampu untuk memberikan pertolongannya kepada kita dalam situasi, dalam permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Itu yang harus kita ingat. Jangan sampai kita meragukan kekuatan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan terus kita menjaga keyakinan dalam diri kita
menjaga ketakwaan kita, dan tentunya kita harus kedepankan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah nanti masih belum selesai kita pembahasan perang Ahzab. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya masih membahas tentang bagaimana akhir dari perang Ahzab, dan setelahnya nanti ada beberapa peristiwa-peristiwa yang lainnya setelah selesai perang Ahzab, termasuk juga bagaimana nanti Rasulullah SAW mengadakan urusan atau berurusan dengan orang-orang Bani Quraidah yang mereka telah berkhianat, hingga akhirnya mereka pun mengancam keselamatan kaum muslimin dan keselamatan kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.